I'm speaking directly to you now, Glazer Brothers. You know, you've taken £1 billion out of this football club, either servicing your debt interest or your personal dividends. Don't you think that's enough? It's time to go. And I'm asking you, I'm pleading with you, do the right thing. Sell this football club to real football people and go and spend your money elsewhere. We want Blackstone! 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 Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama saya Ernest di sini. Masih ditemani dengan dua pundit yang luar biasa, Koko Hendra dan juga Koko William Tautau yang sudah tidak pakai topi putih sekarang ya. Guys, sekali lagi kita mohon maaf ya. Kita nggak bisa take di studio dulu karena ada orang yang sangat saya cintai ini lagi kena COVID ya. Jadi karena kita ini paling apa ya? Paling concern lah soal prokes kayak gitu. Makanya Tahu tadi memaksa berkali-kali. Kita take studio. Saya bilang, enggak, jangan. Ya, kita Discord aja kayak gini. Yang penting aman semuanya, oke? Guys, ini ada topik yang super menarik nih. Ini fansnya MU pasti gemes kalau dengar satu kata ini diucapkan dan dengar oleh fans MU. Apa itu? Glazers, ya. Semua pasti setuju ya. Hampir sekarang semua fans MU di Manchester ini memprotes, mendemo soal Glazers ini supaya out dari Man United. Gimana menurut Koko Pundit ini soal Glazers ini? Historinya apa sih? Tahu? Kapan sih Glazers ini beli MU? Terus siapa backgroundnya Glazers ini? Pengusaha apa sebetulnya? Gak usah gitu, gue ngapain gitu udah lemin. Pokoknya gue tau dia kan ini kan, dia awal pengusaha jam tangan kan. Jam tangan, abis itu dia pokoknya ujung-ujungnya dari estate kan. Abis itu dia baru mulai beli MU sebenarnya 2003 ya kayaknya. Tapi guys, gue mau kasih tau dulu ya. 2005? 2003 dia udah punya saham MU 2,9%. Anda gimana? Akuisisi besarnya 2005. Monyet, gua sekarang punya saham. Punya saham MU kapan? Punya saham MU itu 2003, 2,9%. Akuisisinya 2005. Lu jangan ngasih timeline nggak perlu ke pendengar ini. 2004. Atau sejarahnya nanti. Gitu sih. Udah lanjut. Jadi gimana nih? Dari 2005 aja mulai diakuisisi. Gak apa-apa, 2003 gak apa-apa. 2003, jelasin. Kalau yang gue baca dari media-media asing atau lokal ya, ini semua data-data yang gue kumpulin dari situ ya. Jadi semoga nggak salah. Dan kalau ada yang tahu benernya, tolong kasih tahu ya. Maaf ya. Komen di mana? Kalau ada yang tahu, komen di mana kira-kira? Komen di Twitter. Komen di kolom YouTube lah, ya. Iya, pasti gitulah. Terus maksudnya kan kode data-data yang gue tahu nih, yang gue baca, dia kan 2003 dia sebenarnya punya saham MU kan sebesar masih kecil, 2,9%. Di Maret 2003. Terus di 2004, di bulan Juni, sahamnya Glazers tuh udah naik jauh jadi 20%. Dan hampir menyentuh 30% di Oktober. Terus, baru di 2005, di tanggal 12 Mei, setelah sahamnya menyentuh 57%, dia nawarin ini akuisisi ya? Ya. Akuisisi 98% ya? Enggak. Dia nawarin dulu 76% saham MU dan yang di-approve sama board-nya. Baru di Juni, dia fix punya 98% saham MU. Betul. Nah, tapi yang bikin fans MU kesel karena dia beli akuisisi MU itu pakai utang. Leverage. Iya, utangnya 525 juta pound. Dan bangsatnya kurang lebih. Ya, dan bangsatnya dia beli pakai utang. Dan utangnya dibebankan ke MU. Betul. Dan bunganya itu gede banget. 60 juta pound per tahun.
Tiap tahunnya Anjing kita kan? harus menanggung 60 juta pound. MU harus menanggung 60 juta pound Per tahun kan? per tahun, iya. Bangsat Nah, kan? jadi ketika dia 2005 mengakuisisi MU itu, ya memang betul menggunakan uang utang. Dan bangsatnya lagi, uang utangnya itu, ketika lu sekarang logikanya lu kalau ngutang ke bank harus ada yang dijaminkan dong. Betul. Yang dijaminkan itu asetnya MU. Betul Itu loh. sekali. Jadi Bangsat kalau ya? kalau logikanya gini deh, lu kalau ngutang, ya kan, ketika MU itu bangkrut, Glazer tuh bisa lepas tangan gitu aja. Ya asetnya Iya. MU disita semua, udah beres. Hmm. Gitu loh. Hmm. Hmm. Itu yang bikin fans itu sangat benci keluarga Glazer. Iya kan? Iya. Ibaratnya ya lu enak aja lu anggap MU ini bener-bener Mungkin milkingnya. uang. Iya, mesin uang lu, ATM lu gitu loh. Ketika kita lagi jaya ya, kita tahu lah valuasi Manchester United sekarang sudah naik gila-gilaan kalau dibanding 2003. Iya kan? Ketika diakuisisi oleh Malcolm Glazer itu naiknya udah gila-gilaan. Dan tahu nggak pialang yang memprakarsai pembelian Glazer itu siapa? Nggak tahu. Ed Woodward. Oh iya? Ed Oh Woodward iya? itu dibalik semuanya itu Ed Woodward. What Makanya the fuck? orang-orang selalu bilang Ed Woodward itu cecungunya Glazer. Itu Hmm. kenapa mereka itu sejoli yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Berarti secara nggak langsung Glazer ini beli MU gara-gara Woodward. Calonnya. Calonnya betul. Jadi gini, ceritanya itu pemilik saham sebelumnya Glazer itu kan Magna dan JP McManus. Sebelumnya Glazer. Tahu nggak si Magna dan JP McManus itu siapa? Itu tuh salah satu grup anggota berkuda yang satu kelompok sama Sir Alex Ferguson. Hmm. Kenapa kok si Magna dan McManus ini menjual sahamnya akhirnya? Karena berselisih dengan Sir Alex. Oh. Sir Alex dan JP McManus dan Magna ini berada di keanggotaan berkuda yang sama. Namanya tuh kalau nggak salah Rock Gibraltar atau apa gitu loh. Itu klub berkuda. Ada selisih paham sama Sir Alex. Jadi nggak enakan. Akhirnya Sir Alex ini mungkin juga ada andil. Aku nggak tahu ya pastinya. Tapi kayaknya ada andil karena gue baca-baca itu Sir Alex ada kedekatan juga dengan siapa? Keluarga Glazer. Glazer. Iya. Iya. Dia menganggap ini keluarga bilioner dari Amerika Serikat, penguasa real estate begitulah. Boleh nih diangkat jadi the next ownernya Manchester United gitu loh. Iya. Lalu ya itulah akhirnya 2005 terjadi pengakuisisian Magna dan McManus digeser oleh Glazer family perlahan-lahan dari ya seperti kayak katanya William tadi dari 70% tiba-tiba sampai 98%. Dan sekarang 2014 ketika Malcolm sudah meninggal diteruskan oleh anak-anaknya Ephraim, Joel, Edward Glazer, Brian Glazer itu masing-masing punya kepemilikan saham yang rata 16%, 14%, 15%. Keenam anaknya itu kepemimpinan diambil sama Joel sama Ephraim, yang lainnya direktur. Kayak Brian, Edward itu direktur semua. Ya, Itu terus yang gua tahu. Terus kalau yang gue baca juga di 2010 itu MU mencapai peaknya utangnya MU ya, paling tinggi ya. Sekitar 716 juta pound. Betul. Ya kan? Di 13 tangannya triliun ya? Glazer. Itu juga katanya gara-gara ini kan, gara-gara misalnya bunga-bunga yang terlalu tinggi ya, lipet-lipet lah segala macam ya kan? Iya. Ya makanya dan utang MU kan, tapi untungnya dia ada lunasin sekitar 220 juta ya di tahun yang sama. Jadi utang MU balik lagi sekitar 500-an ya. Itu kan karena dia menjual sebagian sahamnya di stok Amerika. Gara-gara itu, bukan dia lunasinnya pakai utang dia foreign bond ya. Dia jual ke hedge fund gitu ya. Dia pokoknya ada jual sahamnya, kepemilikan sahamnya di stok Amerika itu tahun 2012. Iya. Oh, tapi itu cuma sedikit dia gunakan untuk ketika dia jual sahamnya di stok Amerika itu menghasilkan kurang lebih 8 triliun rupiah.
kurang lebih. Itu cuma digunakan sedikit untuk membayar beban bunga. Itu cuma sedikit doang. Sisanya masuk kantong pribadi mereka. Jadi intinya uang itu nguap gitu aja gitu loh. Nggak tahu kemana hasil penjualan saham di Amerika itu buat apa nggak ada yang tahu. Kalau itu mah udah pasti buat mereka udah pasti. Ya, kebanyakan ditilep sama mereka. Dan per 2015, per tahun 2015, Ephraim Glazer dan Joel Glazer secara rutin menarik dividen. Setahun kalau enggak, setuju. Betul. Itu kali. Setiap tahun di tempat kurang lebih bisa sampai 20 juta poundan lah. Benar. Itu makanya di poin ketiga tuh, poin gua ya itu, keluarga Glazer kenapa dibenci sama fans MU ya, karena dia udah habisin banyak cuy duit MU. Dividen yang diambil dari 2006 ya datanya ya, 2006 ke 2020 ya. Dia udah ngambil total tuh 125 juta pound. Dan biaya-biaya lainnya lah, biaya buat bayar utang lah, bunga bank aja. Dari 2006 ke 2020 total udah 704 juta pound. Dan dia cuma baru bayar utang ya tadi itu doang yang 220 juta pound itu. Jadi pokoknya total dia udah habisin financingnya dia habisin sekitar 1 miliar pound. Betul. Ya itulah. Masa kita fans juga nggak buta-buta amat ya. Kita kan ya sering untuk MU kan kita sering baca berita ya kan. Sering lihat artikel juga. Ya kita sedikit banyak juga pasti mengerti lah. Ya kan. Kalau Glazer ini nggak beres. Jadi hutang MU itu ya semenjak diakuisisi, kalau nggak salah gua baca itu cuman berkurang 44 jutaan. Betul ya. Nah, 40 jutaan lu akuisisi dari 2005, men. Iya kan? Sampai periode sekarang itu cuman berkurang 40 juta, itu gila, men. Dan lu tahu, tapi kan Manchester United itu terkenal sejak 1931 kalau nggak salah. Adalah klub yang debt free, tidak pernah ada utang. 75 tahun rekor terpecahkan gara-gara Glazer. Betul. Dan sekarang kita harus menanggung beban yang sangat berat. Tapi logikanya Glazer itu kan sudah punya 98%, 90 sekian persen saham MU lah. Suka-suka dia kan mau diapain sebetulnya? Iya, sebenarnya suka dia. Iya kan? Ya gua misalkan nih. Itulah. Misalkan tahu-tahu akuisisi Zara. Lu ganti baju pantai semua kan terserah lu. Iya, terserah. Bikini semua ya. Itu kan salahnya tapi kalau masalah financial policy ya oke lah, dia ada beberapa kesalahan gitu. Cuman kan yang sudut pandang gue ini, yang jadi sudut pandang gue, puncak kemarahan supporter MU kan sebetulnya karena trofi dan nihil prestasinya. Ya pasti. Makanya itu terkait dengan financial problem ini jadi ibaratnya jadi salah satu motif mereka lah untuk ini gara-gara ini. Padahal kalau lu bilang itu juga secara ini tiap tahun juga MU keluar duit banyak kan buat pemain baru. Hampir $1 billion loh, 10 tahun. Iya. Ya maksudnya dia memang keluar banyak untuk pemain. Di Maria, kita tahu menghabiskan duit berapa? 75 juta. Lalu mendatangkan siapa lagi? Eranya, kita ngobrol dari eranya itu deh, Moyes deh. Penggantinya Sir Alex langsung. Pembeliannya cuma siapa? Fellaini aja, pakai Moyes. Padahal Moyes mintanya siapa? Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, dan Toni Kroos. Ya kan? Akhirnya terakhir Toni Kroos di-cut karena Moyes keluar. Moyes dipecat. Akhirnya Kroos ke Madrid, MU di era Van Gaal, penggantinya di era Van Gaal ya. Di era Van Gaal mendatangkan Ander Herrera. Ya kan? Oke, siapa si Glazer mengeluarkan uang banyak untuk pembelian pemain di era Woodward terutama. Pembelian yang aneh-aneh sih menurut gua. Schweinsteiger itu era Van Gaal itu menurut gua dia udah masa habisnya loh, Schweinsteiger itu. Pastilah. Ya kan? Iyalah. Schweinsteiger di eranya Van Gaal itu dia lebih banyak berkutat sama cederanya loh daripada dia main. Ya itu Deadwood juga lah, salah satu Deadwood lah. Nggak pakai lah. Terus Ernest bilang Glazer juga keluar uang banyak. Gue setuju, dia keluar uang banyak, terutama di eranya Woodward. Tapi dia keluar uang itu lebih ke
branding. Jadi gini, lu datengin Schneiderlin lah, lu datengin Depay lah, lu datengin Schweinsteiger, itu ketika pemain datang, oke, you are an icon for this club, gitu loh. Ngerti nggak bedanya? Jadi bagi Glazer, branding pemain untuk MU ini lebih penting daripada trofi. Trofi sama Champions League itu cuma bonus bagi mereka. Toh mereka loh sekarang United mau juara nggak juara ya mereka tetap tarik dividen kok. Betul. Mereka tetap konsisten tarik dividen. Ruginya apa mereka? Kalau gue baca-baca bahkan yang pas COVID kemarin 2020, iya, dan MU tuh cuannya udah kurang 1 juta dari tahun sebelumnya, tetap tarik Pak dengan jumlah yang sama, bangsat nggak? Iya, mereka bodo amat. Dia bilang ini gaji gua udah di teror fund setiap hari nih, gua harus ambil duit. Iya, enak itu kan aja lu, gua rugi. Itu kan yang nggak disuka fans MU, makanya dia kenapa fans MU benci sama Glazer. Yang gua mau tanya apa? Gua tanya andai kata nih, lu hidup tinggal di Manchester sekarang, lu ikut protes nggak? Ikut demo nggak? Enggak Wow, ada emang fans anjing. Kalau Hendra pasti, Hendra ikut, gua ikut, pasti. Apalagi gua paling depan. Paling depan mana lu? Aduh. Nah, terus yang poin 4, kenapa fans MU benci sama Glazer? Karena dari tahun 2005 dan 2000 sampai 2010, Glazer tuh setiap musim naikin harga tiket terus ya, bener nggak? Iya, tiket terus aja naik. Nah, yang bikin kesel fans MU yang tahu seluk-beluk ke dalamnya MU, dia kesel, dia nganggep tuh bangsa tuh bayar utang pakai duit tiket gua loh, dia bilang gitu kan, mikirnya kayak gitu loh. Makanya tuh kenapa fans MU tuh, tapi untungnya setelah 2010 di freeze kan harga tiket MU kan, jadi nggak naikin lagi, itu pun gara-gara mau diprotes mau didemo sama fans MU. Ya kan, bener kan? Iya. Terus apa lagi? Yang kelima, Glazer tuh janji bakal membangun ulang Old Trafford dan sampai sekarang belum terjadi. Itu kan yang kemarin ramai juga di Gary Neville di sosial media ya. Dia protes, dia marah-marah soal katanya Old Trafford ini udah rusting ya. Udah karatan lah, udah uzur lah ya. Udah iya, dan gue lihat datanya dari 2006 sampai 2020 capital expenditure yang MU keluarin buat ini cuma 185 juta. Itu udah berapa tahun ya? 4 tahun, berarti 14 tahun coy. Ya. Cuma 185 juta pound. Sedangkan kalau buat Liverpool, Chelsea, Tottenham, Liverpool tuh hampir 2 kali lipatnya. Tottenham udah bikin stadion baru bahkan. Betul, ya kan? Betul. Dan Chelsea tuh one of the best training facility in the world tuh. Ya, jadi sampah banget sih. Dia benar-benar gak mentingin MU, itu udah kelihatan banget. Dia cuma keruk terus duitnya buat pribadi dong. Bangsat. Bahkan ya, gua tadi sempat lihat wawancaranya salah satu fanbase Manchester United dari Inggris. Dia tuh ngobrol. Lu tahu, gua pergi ke Old Trafford ya, itu atapnya tuh udah bocor. Betul. Atapnya ketika hujan itu udah bunyi kertek, udah nggak layak lah. Orang Old Trafford itu udah kalau hujan ya, apalagi Manchester suka hujan ya, sering hujan, itu nggak bisa nampes hujannya itu kemana-mana gitu loh. Itu parah sih. Apa ya? Mereka ngomongnya udah rotting lah, udah mau rubuh Pak. Lu bayangin, Arsenal tuh udah bangun stadion baru loh dari Highbury. Oh ya, Arsenal juga udah ya? Iya benar. Tottenham Hotspur itu dari White Hart Lane sekarang jadi apa? Tottenham Hotspur New Stadium ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa. Even West Ham itu punya stadion baru bro. London Stadium. Kita ini Manchester United, sekali lagi lu kan sering bilang kita ini Manchester United Pak. Iya kan? Sekelas Manchester United, Old Trafford, Theater of Dream, kok jadi kayak gini gitu? Nanti out ya. Ya nanti ini lagi disiapin sama Glazer. Nanti abis dibangun stadion namanya berubah, New Trafford. Nah, Theater of Dream ganti nama.
Cinema of Dreams kan gitu. Mereka lagi siapin Glazers ini. Surprise gitu. Kalau lu bela MU nih. Penambahan signifikan di Old Trafford itu apa? Ketika tahun 2016 itu cuman penambahan kursi wheelchair. Orang-orang yang disabilitas tuh loh, yang pakai kursi roda itu doang. Satu row aja. Gila nggak? Dan yang paling bangke, yang paling gedenya itu malah buat 2020 kemarin, buat fasilitas COVID kan. Dia bangun semacam kayak untuk syarat COVID lah. Dan itu lumayan gede. Jadi sebenarnya kalau nggak ada COVID, itu jauh lebih rendah tuh capital expenditure-nya. Bangke kan? Parah. Uang Manchester United disedot habis sih sama Glazer. Dari 2003, 2005 selesai akuisisi sampai sekarang tidak ada yang signifikan untuk membangun fasilitas Old Trafford lah, untuk youth. Benar, fasilitas training facilities sampah. Tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah baca tahun 2006 atau tahun 2000 berapa? Lupa gua. Pokoknya jadul deh. Itu tim wanita Manchester United dibubarin sama Glazer. Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu. Tidak ada keuntungan yang signifikan untuk membangun tim wanita. Sampai pada akhirnya semua tim seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea punya tim wanita, MU akhirnya 2018 kembali untuk membangun tim women, Manchester United Women. Gila nggak? Ketika ada pemicunya, ketika ada trigger dari tim lain, baru mereka bergerak. Tapi ketika tim wanita dianggap tidak menguntungkan, bubarin. Gila sih. Makanya. Parah serius. Tapi dividen selalu rutin. Sekarang gini, gue bilang, tahun 2003, Glazer memang sebagai peranan modal saja. Seperti kita beli saham lah. Ya kan, kita semua tahu lah, seperti kita beli saham biasa. 2005 dia mulai akuisisi. 2006 MU juara. Ya kan? Yang setelah Euro 2006 ya, yang Piala Dunia ya, yang Rooney sama Ronaldo berselisih. Yang Rooney sama Ronaldo berselisih itu loh. Ya. Itu juara kan, United kan? Ya kan? Ya, IPL. Musim 2006-2007 juara IPL. Yang kita bantai Roma di Champions League 7-1. 7-1. Nah, terus 2007-2008 kita juara Champions League dan juara IPL lagi. Ronaldo Ballon d'Or. Betul ya? Betul. Ya. 2008-2009 kita juara lagi. IPL hat-trick. 2006, 2007, 2008 kita juara IPL. Ya kan? Waktu itu Ronaldo terakhir, 2009 dia pindah ke Real Madrid. Memecahkan rekor 80 juta pound. Itu masih di bawah kendali Glazer. Orang mengeluh-elukan Glazer. Wah, luar biasa. 5 kali juara IPL, 1 kali juara Champions League, dan 3 kali juara Carabao. Sekali juara Club World Cup. Ya kan? Tapi itu ya murni karena kejeniusan Sir Alex Ferguson kalau gue bilang. Bukan karena Sir Alex, bukan karena Glazernya, sorry. Bukan karena Glazernya. Pembelian pada saat Sir Alex itu juga banyak salah kok waktu. Masalahnya dulu nggak sekompetitif sekarang ya. Iya memang, tapi ketika itu juga si Chelsea kan ditangani siapa waktu 2006-2007 itu? Ancelotti bukan? Setelahnya Mourinho itu. Lupa gue. Enggak sih, Ancelotti 2010-2011an kok. Apa ya? Lupa gue. Tapi itu kan, bukan yang berhasil tuh Felipe Solari bukan? Mungkin. Gue lupa. Yang pasti kan perseteruan kita sama Arsenal kan tetap sengit. Arsene Wenger dengan Wenger, ya kan? Waktu itu. MU merajai Liga Inggris. Tapi itu kenapa? Itu murni karena kejeniusan Sir Alex. Kalau gue bilang. Setuju. Itu aja. Glazer do nothing kalau gue bilang. Pembelian di era Ferguson juga nggak mahal-mahal amat kok. Biasa-biasa aja kok. Banyak yang flop juga. Sir Alex juga banyak. Sir Alex banyak memakai pemain muda kan, diorbitin ke. Iya. Ya kan? Iya. Karena dananya juga minim gitu loh dari Glazer. Itu murni kejeniusan David Gill dan Sir Alex. Pure udah. Ya, gampangannya gini aja, lu Glazer Abramovich ke Chelsea, udah lu nggak usah tanya dia bawa dana segar berapa banyak tuh buat Chelsea belanja pemain. Betul itu. Contoh paling Sheikh Mansur
ke City, sampai utang City dibayarin sama dia. Boom. Udah City udah jadi gila dah. Lu Glazer ke MU, dia bawa utang anjing. Iya. Dia cuma taruh 200 juta doang kan dana awal kan. Iya. Dia cuma Ketika taruh 200 tahun juta. 2003 atau 2004 ketika Mourinho sudah juara Champions League bersama Porto, dia langsung ke Chelsea kan. Diambil sama Abramovich, itu eranya Abramovich baru masuk tuh. Nah, Dikasih dana segar, berapa pemain tuh langsung dibeli sama Mourinho? Semua Banyak, didatengin Pak. sama Mourinho. banyak banget. Gila. 10. Itu dari kiper sampai depan langsung berubah. Ganti Iya, wingernya tuh kalau nggak salah langsung Damien Duff sama Robben. bener lagi. Robben. Backnya itu pakai Paulo Ferreira, diambil lah dari Porto. Ricardo Carvalho Porto. diambil. Itu Kesman. Mateja iya, Kesman. bener-bener diambil semua dari belakang kiper sampai depan dirombak total. Peninggalannya Ranieri dibuang semua. Itu baru tim pemilik yang niat untuk gue mau juara gitu loh. Tapi ya cara instan gitu loh. Iya, itu emang ada salahnya juga lah. Cuma Iya, tidak ada salahnya juga. kelihatan kalau dia tuh cinta sama klub, dia pengen klub ini maju gitu loh. Iya. Dan Iya. terbukti Mourinho datang langsung juara kan, langsung juara IPL kan. Itu dominasinya langsung runtuh loh ketika 2003, 2004, 2005 ketika ada si Mourinho langsung dampaknya tuh signifikan banget. Iya. Ya tapi kan nggak semua owner club bertindak seperti Abramovich, Mansur, Kelavi ya, PSG itu. Iya. Kan nggak semua kayak gitu PSG, juga. bener juga PSG. Ntar abis Di ini Liverpool juga sekarang kelihatan ini sih nggak jor-joran juga kan. Kalau Newcastle emang dari dulu ya, dia emang paling hemat sih ya. Liverpool Amerika juga loh, FSG. Tapi Liverpool tuh lebih ke pinter. Kalau ya. Director of football-nya tuh pinter gitu loh. Sekarang aku sebutin lagi dosanya Glazer apalagi satu. Mengangkat Ed Woodward, seorang banker, accountant, bukan orang yang dari sepak bola, menjadi CEO Manchester United. Dan dirtek sepak bolanya Manchester United dipegang oleh dia. Yang ngurus transfer dia semua. Dia tuh nggak ngerti sepak bola, bro. Gitu loh. Pas banget. Bener. Si Glazer itu cuman berterima kasih doang sama Ed Woodward. Thank you itu, ya. Kalau itu setuju. Setuju. Iya, bener. Itu dosa terbesar, udah. Ya itu poin 6, tadi gue juga bilang nih, poin 6 itu dosa paling besarnya Glazer ya itu. Ngangkat Ed Woodward 2012. Gila. Gila itu sih bener-bener neraka ya buat MU kayaknya. Walaupun sebenarnya cuan MU, profitnya MU meningkat loh, lipat ganda loh di tangannya Woodward. Iya. Karena ya dia kan jago banget tuh cari-cari sponsor segala macam kan, dari bantal, kopi, ban, dari mie instan juga ada anjir. Semuanya di kerjasama sama dia, emang the best sih. Cuma dia kan keluar duit juga banyak dan nggak jelas juga kan. Ya makanya itu kan semakin membuktikan kan kalau tujuannya Manchester United ini lebih ke branding udah. Ya kan, bukan sepak bola lagi yang utama gitu loh. Itu udah kelihatan banget. Betul. Oke, itu duit, tapi selama dipegang sama Ed Woodward, kita nggak lolos Champions League. Ya kan? Iya. Di eranya Moyes berantakan. Lalu diganti Van Gaal, itu juga nggak lolos Champions League. Betul. Ya, peringkat 5 kita juara Piala FA kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Ya pokoknya Piala FA dipecat. Yang paling kelihatan dari si Woodward ini ya dari bursa transfernya lah. Lu tahu sendiri kan zamannya Woodward itu MU ditekan habis-habisan soal harga, dimolor-molorin terus. Ya contohnya dari Vela ini udah kelihatan. Dia awal-awal nolak nebus klausulnya, tapi ujung-ujungnya malah bayar lebih mahal daripada klausulnya sendiri. Betul. Lebih mahal 4 juta. Terus apalagi datangin pemain udah nggak jelas semua kayak Mata, Di Maria, Shaw, Herrera, Falcao, Memphis Depay, Schneiderlin, Pogba, Sanchez, Lukaku, Fred. Yang gue bilang paling buruknya cuma Herrera doang, bro. Makanya gila. Terus si bangsatnya Woodward dia masih berani bilang gini lagi.
Ini kemampuan ini cuma bisa dipunyai oleh tim-tim yang finansialnya bagus luar biasa. Dia Bani Songong kayak gitu, anjing nggak? Terus apalagi yang satu lagi penyata Harry Maguire juga bangsat sih, ya kan? Dia dimol-molorin akhirnya ya udah pakai cara cepet. Dia maunya berapa bayar, ya kan? Udah nggak pakai nego-nego lagi. Akibatnya apa? Semua tim yang ditawar MU dimolorinnya udah. Entah ujungnya juga bayar kok. Itu sampai Bangsat. efek dominonya sampai sekarang ya ke kasus Iya. presiden. Makanya sampai sekarang bangsat, makanya itu Edward tuh paling sampah sih. Siapa lagi ya? Donny van de Beek juga dia bayarnya katanya nggak pakai nawar loh. Langsung. 35. Berapa? 40 juta. 45 Donny ya? van de Beek 40 juta Berapa? langsung. 10. Donny van de Beek Berapa juta? 40 juta. Ah ya 40 juta ya. Terus Gue ingetnya 45. Terus Sancho juga 73 juta ya? Dia juga langsung kan? Sancho itu ketunda 1 tahun. Makanya itu dia, itu efeknya Utuart itu. Bangke emang. Menjadikan kalau dijabarin dosanya Glazer tuh banyak lah. Ya yang paling utama ya dari segi financing. Iya, financingnya dia benar-benar kurang habis. Pasti bahaya banget tuh apa yang dilakukan oleh Glazer itu untuk klub kita. Iya, sangat. Sekarang bayangin aja kalau gini deh, gue tanya bagaimana caranya supaya Glazer jual MU sekarang. Pertanyaannya itu aja. Kan nggak mau ngelepas. Lu tahu nggak kapan hari ada rumor musim lalu kalau nggak salah, Pangeran Salman yang pemiliknya Newcastle itu kan mau beli MU harusnya. Iya. Kan? Terus sudah penawaran udah masuk 3,5 miliar pound itu ditolak loh sama Ed Woodward. Katanya Ed Woodward kalau nggak salah ya, berita yang gue baca, double or nothing. Jadi iya, dia minimal 5 miliar pound. What the fuck? Ya Pangeran Salmannya mundur lah. Ya iyalah. Mending Newcastle United cuman 300 juta pound sterling. Membangun dari bawah. Murah. Ya makanya. 1/10-nya. Di MU ditawar 3,5 miliar pun nggak mau. Newcastle 300 juta doang. Langsung. Ya, itu dia, makanya itu salah satu bahayanya Glazer itu. Ya dia nggak mungkin lepasin lumbung padinya dia lah. Iya, betul. Makanya sekarang bagaimana caranya Glazer untuk benar-benar keluar dari MU? Ya demo. Ya makanya itu Liverpool besok itu dia. Kita mau demo kayak apapun loh. Itu bukan suatu cara inilah, cara yang bisa satu cara optimal yang bisa buat dia keluar dari MU sih. Nggak ada cara lain soalnya. Lu mau gimana? Ya lu tunjukinnya dengan cara ya. Cuma satu caranya. Situasi sih, bukan cara. Situasi yang membuat Glazer keluar ketika MU benar-benar bangkrut. Ketika MU benar-benar nggak bisa jadi. Enggak. Itu demo anarkis juga pasti keluar sih lama-lama. Pemerintah Inggris bertindak, Glazer udah lalu keluar lalu jangan buat rusuh di Manchester. Semoga. Makanya udah kita harus keras sekali ya. Demo yang dilakukan di Manchester itu berhasil gitu loh. Kayak 212 gitu. Ini sekarang rame. Keluar. Buat si Glazer pasti keluar tuh. Buat kayak 212. Tolol lu ya. Apa Michael Crichton ya? Yang wawancara Michael Crichton itu. Oh iya. Nah, itu kan mau buat konsorsium kan sama Sir Jim Ratcliffe. Nah, itu gua nggak tahu sih sebenarnya itu maksudnya gimana sih. Untuk apa? Mengajukan penawaran resmi. Ya semoga benar ya. Semoga sih, cuma Sir Jim Ratcliffe itu penggemarnya MU banget. Betul. Dan Michael Crichton itu tahun berapa ya? 90-an kalau nggak salah. 92 kalau nggak salah ya. Dia pernah mau beli MU kan, seharga 20 juta pound. Bukan dia pernah jadi jajaran MU ya, jajaran direksi ya. Siapa sih? Iya, dia dulu pernah jadi direksinya MU ya. Kayak direksinya MU tahu gua, singkat gua ya. Nah, makanya dia dulu pernah menawar MU 20 juta pound, cuman nggak tahu nggak terrealisasi. Ya semoga sekarang sekarang anyone better dah daripada Glazer ya nggak? Iya. Gua sih lebih prefer Arab ya. Enggak, kalau ini terakhir sebelum kita sudahi topik yang melelahkan sekali nih ya, coba. Ini kalau misalkan kita berandai-andai, Anda kata Glazers itu bersedia untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Man United. Kira-kira kalian lebih berharap Arab atau
orang Inggris yang betul-betul cinta MU? Maksudnya semua oke lah, let's say dua-duanya cinta MU lah. Arab atau orang Inggris lokal? Gua Arab. Arab ya. Gua Arab sih, Arab. Oh, Karena Ini kalian berdua kelihatan pengen instan gitu. Pengen Instan. MU kayak PSG, boom gitu. bukan. Itu orang Arab itu terkenal dia cinta sepak bola, Mas Anas. Iya. Jadi dia berani jor-joran gitu loh. Yang Gitu penting ya? klub ini bagus, maju gitu loh. Dia suka sepak bola kok. Arab itu orang Iya. Arab biasanya suka sepak bola. Harusnya kalau gitu kemarin yang beli Newcastle tuh yang beli MU ya. Siapa yang beli Newcastle kemarin? Apa tuh? Siapa? Enggak, namanya siapa? Itu Pangeran Salman. Salman. Salman, beneran Salman ya? Kan? Yang Itu beli kalau jadi sih gila lah. Nggak waktu lama. itu duit negara, bro. Gila, itu kalau jadi. Gila tuh. Anthony berapa? 85, 90 gua bayar. Deal, dah. Ribet amat tuh 5 juta lu ambil kembaliannya, ngentot, dah. Iya kan? Kalau Arab itu Glazer ini memang aduh. Oke lah. Pokoknya kalau dari gua ya, gua paling benci Glazer itu karena Woodward-nya sih, ya. Gua awal-awal pernah ngomong sama Indra di, Hen, ini kankernya MU ini di Woodward ini anjing banget ini orang. Harus keluar. Tapi ternyata dipertahankan Glazer sampai kurang lebih 10 tahun, baru sekarang diganti Murtoh yang juga belum tahu ya kinerjanya seperti apa. Terkesan lambat sekali musim ini. Oke Ya, guys, sama. kita sudahi dulu guys ya pembahasan soal Glazer ini. Bagi penonton setia Bonret, kita mau tanya pendapat kalian nih soal Glazers. Ada yang pro, pasti tidak juga sedikit yang kontra. Ya kan? Komen di bawah ini kira-kira gimana sih menurut kalian untuk menghilangkan Glazers dari Old Trafford sekarang ini? Oke guys, kita sudahi dulu. We Bonret with the Red Manchester always. Red.